Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 1821005, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat mendengarkan kultum saya ini yang bertemakan tentang salat sebagai tiang agama. Baiklah teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, sedikit di sini saya akan berkultum tentang salat sebagai tiang agama. Teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, bukannya kita sudah tahu bukan hal tentang salat? Salat 5 waktu merupakan salat sebagai tiang agama manusia, muslim atau muslimah yang dirahmati oleh Allah. Itu adalah salat sebagai tiang agama. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita pun masih dalam kegelapan di rahim seorang ibu, kita sudah diperintahkan akan adanya salat yang akan dilaksanakan di muka bumi ini. Ketika engkau sudah lahir di muka bumi ini, ketika engkau sudah melihat keterangan di dunia ini, maka ketika sudah balik, maka wajib bagi kalian seorang muslim atau seorang muslimah untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan yang namanya salat 5 waktu. Karena salat mencegah dari perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar, maka sesekali jangan pernah tinggalkan yang namanya salat, karena dia adalah pembuka rezeki bagi kita semua. Sering juga bersedekah, itu adalah pembuka rezeki. Salat dan bersedekah pembuka rezeki. Berbuat baik kepada seseorang itu merupakan sikap terpuji. Salat merupakan tiang agama bagi kita. Untuk muslim atau muslimah, jangan pernah meninggalkan salat, itu hukumnya wajib. Maka janganlah sekali seorang muslim atau seorang muslimah meninggalkan salatnya, meninggalkan salat 5 waktunya. Karena ketika seorang muslim atau seorang muslimah meninggalkan salat 5 waktunya, maka itu sudah dianggap kafir. Karena salat merupakan perbedaan dari orang kafir dan orang Islam. Maka jangan pernah sesekali ditinggalkan. Itu adalah tiang agama dan pembuka rezeki. Itulah yang membedakan kita dari orang kafir dan orang Islam. Orang Islam itu melaksanakan sholatnya, sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholatnya ialah orang kafir. Ketika seorang muslim atau seorang muslimah tidak melaksanakan sholat, ia telah berdosa. Maka janganlah sesekali dilanggar atau ditinggalkan sholatnya. Karena sholat sebagai tiang agama, sholatlah kalian dengan tepat waktu, karena banyak juga sholatnya tidak tepat waktu. Tapi sholat tepat waktu dengan sholat yang tidak tepat waktu itu berbeda pahalanya. Ketika sudah azan, maka bergegaslah ambil wudhu dan melangsungkan yang namanya sholat. Dan jangan ditunda-tunda setelah azan. Ketika 20 menit azan berlalu baru ambil wudhu, maka itu pun pahalanya lain. Sholat pun mencegah kita dari perbuatan dosa. Sholat pun mengendalikan hawa nafsu kita. Maka ketika engkau sedang marah, maka ketika engkau ingin meredakan emosimu, ambillah air wudhu, bergegaslah sholat, meminta petunjuk kepada Allah. Itu meredahkan seketika emosi. Itulah dahsyatnya sholat. Salat merupakan tiang agama bagi kita semua, di manusia di muka bumi ini, muslim dan muslimah. Dan salat tidak pernah merugikan seseorang, malah ia telah membaikkan seseorang. Dan ketika engkau merasa kurang baik, maka itu jangan dipikirkan, teruslah memperbaiki sholatnya. Sholat pun di alam kubur itu jadi pertanggungjawaban, itu jadi pertanyaan oleh malaikat. Ketika malaikat bertanya apakah sering sholat atau tidak pernah atau sebaliknya, maka itu bukan mulut kita yang bercengkrama, bukan mulut kita yang berbicara, bukan mulut kita yang berbohong, tapi anggota tubuh kita lah yang bergerak. Apakah
biasa yang melakukan salat 5 waktu atau tidak, itu semua akan diperiksa oleh malaikat ketika lebih-lebih di akhirat nanti. Ketika seorang muslim atau seorang muslimah ingin memasuki yang namanya syurga, maka hendaklah ia memperbaiki salat 5 waktunya, hendaklah ia melakukan salat 5 waktunya dengan tepat waktu, karena itu semua persyaratan masuk surga. Salat 5 waktu, bersedekah, berbuat baik kepada sesama manusia, saudara semuslim atau semuslimah, membaca Quran, berzikir, itu semua syarat untuk masuk ke surga. Lakukanlah amalan-amalan yang dianggap baik, karena kita tidak tahu amalan apa yang akan memasukkan kita ke surga. Tapi intinya jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Ketika hendak berpergian jauh dan ragu-ragu ingin sholat di tengah jalan, maka hendaknya kasarlah sholat kalian. Itu lebih baik daripada kalian harus meninggalkan satu sholat dan melanjutkan sholat yang lain. Maka kasarlah. Janganlah pernah meninggalkan sholat, karena itu tiang agama bagi kita. Dia pun pembuka rezeki, pengampun dosa. Ketika kau merasa berdosa, tidak pantas untuk sholat, maka buang jauh-jauh pikiran itu. Sebaliknya, ketika kau merasa tidak baik, kau merasa penuh dosa, tubuhmu penuh dosa, maka kembalilah dalam Allah, hamparkan sajadah, minta ampun kepada Allah apa yang sudah dilakukan. Ingat sholat yang ditinggalkan sudah beberapa kali, maka itu semua akan terjawab, itu semua akan didengarkan oleh Allah. Seorang hamba Allah, seorang muslim atau semuslimah yang benar-benar ingin bertobat, yang benar-benar ingin memperbaiki salatnya, itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sesekali meninggalkan sholat oleh teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian. Ialah pembeda dari kafir kita. Sholat adalah merupakan pembedaan kafir dengan Islam. Maka janganlah sesekali kalian meninggalkan yang namanya sholat. Sesibuk-sibuknya seorang muslimah, seorang muslim, seorang manusia di muka bumi ini tidak boleh meninggalkan sholatnya. Tidak ada pekerjaan lebih penting daripada sholat. Meskipun kau anggap pekerjaanmu itu penting, maka sholat pun lebih penting, karena ia urusan dunia dan akhirat. Di dunia engkau sholat, engkau dibukakan rezeki, tapi di akhirat lagi engkau akan dimasukkan ke surga ketika engkau melaksanakan sholat. Jadi pikir-pikirlah ketika ingin meninggalkan sholat. Seorang muslim atau seorang muslimah ketika ingin meninggalkan sholatnya, maka pikirlah terlebih dahulu dosa apa yang akan dibuat. Karena seorang muslimah tentunya jika tidak melaksanakan sholatnya, pasti ada halangan yang tidak bisa ditunda. Karena itulah seorang muslimah pasti ada halangannya untuk tidak sholat, maka itu wajib untuk diganti ketika nantinya sudah wajib untuk sholat. Karena seorang perempuan atau seorang muslimah itu kan perempuan istimewa. Jadi ketika sudah diperbolehkan lagi salat, maka gantilah salat yang ditinggalkan. Itu lebih baik, karena tidak ada alasan sebenarnya untuk meninggalkan salat. Jadi salat adalah pembuka rezeki untuk manusia, pengampun dosa, pembeda dengan orang kafir. Janganlah sesekali meninggalkan sholat, teman-teman. Ingat, kita di dunia hanya sementara dan di akhirat selamanya. Biarpun kau hidup di dunia 1000 tahun, tapi kalau tak sholat, apa gunanya? Ingat, sholatlah yang sangat berarti di dunia ini, mengantarkan kita ke akhirat kelak. Ketika kau tak sholat, apa yang kau dapatkan di sana? Karena itu semua akan diceritakan ketika kita di dunia, apakah kita sering sholat atau tidak. Jadi itu semua dipertanggungjawabkan di akhirat, di akhirat kelak, teman-teman. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan dosa, maka berpikirlah dengan jernih.
janganlah sesekali meninggalkan sholatnya. Dimanapun berada, ketika engkau hendak, pikirlah baik-baik. Ketika ada masjid terdekat, singgahlah, ambillah wudhu, hamparkan sajadah, lalu laksanakan sholat 5 waktu. Dan pesan saya, janganlah sekali-kali meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam sesibuk apapun, karena sholat merupakan tiang agama bagi kita semua. Baiklah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sholat sebagai tiang agama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Yang salah itu datang dari saya, sedangkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.